Baru balik kamu, seru Kak Ardi saat aku tiba di lantai 3. Iya kak, lagian juga baru jam segini kan. Enggak telat juga kok, jawabku santai. Mita, kenapa sih? Kamu enggak ngerti juga. Dari kemarin aku nungguin kamu, ucapnya. Masih sedikit geram. Kemarin kan aku cuti kak. Percuma dong kalau ambil cuti tapi masih di sini juga, jawabku sekenanya. Emang ya, kamu itu enggak peka, serunya. Ia langsung berlalu meninggalkanku. Aku yang masih sedikit lelah karena perjalanan dari rumah, langsung memilih masuk ke dalam kamar mes. Kebetulan jam kerjaku juga masih 2 jam lagi. Lumayan, aku masih bisa beristirahat, merilekskan badan. Kalau aku terlalu memikirkan Kak Ardi, lama-lama aku bisa pusing sendiri. Lagi pula hubunganku dengannya sangatlah tidak jelas. Pacar, tapi ia sendiri sudah memiliki istri yang setia di rumah. Ting! Pekan depan kita persiapkan pembukaan outlet baru, pesan Kak Ardi padaku. Loh, kok maju sih? Bukannya masih bulan depan ya? Balasku padanya. Dimajukan, tulisnya singkat. Bagaimana ini? Keberangkatan dimajukan. Otomatis waktuku di rumah bakal semakin sedikit. Semoga saja sebelum berangkat nanti dikasih waktu libur dari kantor. Hari ini customer ramai sekali. Bahkan banyak terapis yang tidak bisa beristirahat. Aku sendiri kebetulan telah menyetok aneka roti yang bisa aku comot sesekali saat ke pantry. Ini rotimu, Mit? Tanya Kak Bima padaku. Iya kak, makan aja kalau mau. Pasti lapar kan? Dari tadi nggak ada waktu break, ujarku pada Kak Bima. Beneran nih Mit, makasih banyak ya. Berkah ini mah, sahutnya antusias. Aku yang sedang pegang customer langsung kembali menuju ruang VIP. Beruntungnya aku mendapat customer yang ramah dan sedikit mengerti keadaanku. Dan lagi ia enggak banyak protes. Dari tadi kerja terus, bahkan treatment 2 jaman. Benar-benar menguras tenagaku. Customer yang seolah mengerti, terkadang ia memberiku uang tips lebih. Capek ya mbak, sapa customerku yang membuatku sedikit terkejut. Hehehe, sedikit mbak. Maaf ya, kalau pijatannya kurang nyaman, ucapku sedikit sungkan. Gak apa-apa kok mbak, masih enak kok. Entar kalau kurang, aku bakal langsung bilang kok. Customer seharian lagi ramai ya mbak, jawabnya padaku. Alhamdulillah mbak, rezeki, ucapku antusias. Mbak, kalau tangannya enggak usah, tapi minta ganti totok wajah aja bisa? Tanyanya padaku. Bisa mbak, jawabku tergagap. Enggak apa-apalah, meski totok wajah itu membuatku ngantuk. Setidaknya tenagaku tidak terlalu terkuras, karena totok wajah cuma ngandelin kekuatan tangan. Meski lelah dan letih mendera, akhirnya customer yang aku pegang selesai juga treatmentnya. Rasa senang dan lega langsung berganti menerjangku. Sudah selesai mbak, mau minum apa? Tawarku pada customer baik hati itu. Coklat hangat aja mbak, soft drinknya buat mbak aja ya, jawabnya padaku. Siap mbak, makasih banyak sebelumnya. Aku bergegas menuju pantry, sekalian ingin mencomot roti untuk pengganjal perut yang dari tadi keroncongan. Ku cari setiap loker di pantry, tak satupun roti yang aku temukan. Masa iya, semua dimakan oleh Kak Bima? Kenapa juga aku jadi seuzon begini pada temanku? Mit, cari apa? Tanya Zuzun yang baru aja masuk pantry. Hehehe, mak, aku cari rotiku.
Kok nggak ada ya? Jawabku padanya. Tanganku dengan gesit mengambil cangkir dan kutuang bubuk coklat dan gula halus. Tak lupa guyuran air panas, aromanya begitu menggoda, benar-benar bikin rileks. Tadi kamu tawarkan pada siapa emang, Mit? Kak Bima, tebaknya. Iya, Mak, liriku. Jelaslah habis. Dari dulu kan dia emang terkenal kayak gitu, pemakan segala makanan teman. Ha. Dan sekarang kamu jadi korbannya. Tuturnya padaku. Masa sih, Mak? Ucapku seolah tak percaya. Aku segera berlalu meninggalkan Zuzun. Secangkir coklat hangat ini telah siap aku hidangkan untuk kustomerku. Tok tok. Misi, ucapku setelah mengetuk pintu. Setelah diizinkan masuk, barulah aku berani ke dalam. Ini, Mbak, minumnya, ucapku. Ku letakkan secangkir coklat hangat itu di meja khusus kustomer. Makasih banyak, Mbak. Ini sedikit buat uang capeknya. Pijatannya aku suka, ucapnya. Ia menyerahkan kumpulan uang merah padaku. Iya, Mbak, makasih banyak, balasku. Aku segera permisi keluar ruangan. Kayaknya lagi ada yang habis kebanjiran nih, gurau Zuzun padaku. Alhamdulillah, Mak, rezeki anak solihah, jawabku santai. Traktir dong, ucapnya penuh harap. Mana ada, kemarin aja aku belum jadi kamu traktir. Masa iya? Aku yang harus traktir kamu, Mak, protesku padanya. Iya, aku yang traktir, ucapnya mengalah. Dengan senang hati, aku langsung mengambil handuk. Rasa gerah, seharian kerja keras membuatku ingin segera menikmati guyuran air hangat. Jadi enggak minta traktir, Mit? Ayolah, ajaknya padaku. Kamu pesan lewat seafood aja deh, Mak. Aku capek banget nih kalau harus jalan keluar, jawabku padanya. Kan, kamu mah mau enaknya aja, ucap Zuzun sedikit cemberut. Kamu kan baik banget, Mak, sahabat terbaikku, sahutku merayunya. Dengan begitu saja ia langsung luluh. Bukannya ia mudah dibodohi, tapi Zuzun sangatlah baik sama aku. Terkadang ia rela menahan lapar juga demi aku. Tok tok. Mit, buruan mandinya, makanannya udah datang, seru Zuzun saat aku tengah mandi. Kriet. Iya, ini udah, jawabku santai. Aku langsung mengikuti langkahnya ke depan ruang TV, dan ternyata ia telah menyiapkan peralatan makan di sana. Benar-benar berkah bisa memiliki sahabat sepertinya. Buruan dimakan, masih anget ini, sumpah enak banget, ucapnya diselamakan. Iya, apalagi gratis, tambah endol tak kendol-kendol, Mak, tambahku kemudian. Sepertinya ayam penyet kayak gini bisa jadi bisnis yang menguntungkan deh, Mit, ucap Zuzun lagi. Menguntungkan dari mana, Mak? Pas harga ayam atau cabai lagi tinggi, bisa tekor nanti. Mana pelanggan nggak mau dinaikin harganya, protesku padanya. Iya juga sih, ucapnya pasrah. Ter lagi asik-asiknya menikmati pedasnya sambal penyet. Tiba-tiba saja ponsel Zuzun bergetar. Sepertinya ada panggilan masuk, dan benar saja nama Kak Dewi tertera di sana. Halo Kak, kenapa? Ucap Zuzun saat panggilan sudah terhubung. Ia sengaja meloudspeaker panggilan itu. Maklum saja, kedua tangannya masih kotor, penuh sambal. Aku di depan nih, Zun, bukain pintu Gi, ucapnya di ujung gawai. Hah? Yang benar, Kak? Ya udah, tunggu sebentar ya, aku turun, seru Zuzun sedikit panik. Langsung dibiarkannya begitu saja sisa makannya pun denganku
yang ikutan panik. Kami bergegas menuruni tangga. Ada apa gerangan dengan Kak Dewi? Kenapa bisa jam segini balik ke outlet? Mak, aku takut nih. Mana sepi begini di tangga, bisikku pada Zuzun. Is, kamu ini Mit, macam anak kecil aja, sama setan takut. Udah tenang, ada aku, kata Zuzun menenangkanku. Meski sedikit rasa takut, aku mengikuti langkah Zuzun hingga sampai di lantai 1. Sampai di ruangan reguler menuju ruangan resepsionis, di mana pintu utama berada. Keadaan begitu gelap, hanya ada pantulan sinar lampu temaram saja. Tiba di meja kasir, aku bergegas menyalakan lampu besar. Segera ku cari kumpulan kunci yang biasanya terletak di laci meja. Dengan sedikit gemetar, akhirnya ku temukan juga kunci itu. Buruan buka, Mit, pinta Zuzun padaku. Sabar, Mak, ini juga baru ketemu. Bentar ya, jawabku. Aku langsung menuruti permintaan sahabat terbaikku itu. Kriet, Mita, ucap Kak Dewi. Ia terus terisak dalam tangisnya. Kak Dewi, kenapa nangis? Kenapa, Kak? Kak Dewi sama siapa? Tanyaku bertubi-tubi. Aku benar-benar dibuatnya panik. Mita, Zuzun, isaknya. Kak, ada apa, Kak? Kakak tenang dulu. Ini minum, pinta Zuzun. Ia mengulurkan segelas air mineral pada seniorku itu. Udah, ayo kita naik ke atas aja. Tunggu bentar ya, aku kunci gerbang dulu, ucapku pada keduanya. Gerbang outlet ini menggunakan rolling door. Hal ini membuatku sangat kesulitan saat menutupnya. Beruntung ada Zuzun yang seolah mengerti kesulitanku. Selepas gerbang berhasil kami kunci, tak lupa mematikan kembali semua lampu. Kami bertiga bergegas naik kembali ke lantai 3. Aku sendiri juga udah nggak sabar menunggu penjelasan apa yang sebenarnya terjadi pada seniorku itu. Minumnya lagi, Kak, tawarku pada seniorku itu. Udah kok, makasih Mit, ucap Kak Dewi. Kak, ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa Kak Dewi kayak gini? Tanyaku tak sabar. Suamiku, Mit, suamiku selingkuh sama rekan kerjanya. Dan itu sahabatku sendiri. Ucapnya terisak. Astagfirullahalazim. Kok bisa sih, Kak? Kakak udah punya bukti kalau mereka memang selingkuh, sahut Zuzun kemudian. Aku melihat chat keduanya dan juga ada banyak pose mesra keduanya di dalam ponsel Mas Bani, ucap Kak Dewi tergagap. Kakak yang sabar ya, pasti ada balasan buat pengkhianat dan pelakor. Setelah Zuzun mendengar ucapan Zuzun, seolah mencepik perasaanku, mengingat aku masih memiliki hubungan spesial dengan Kak Ardi. Apa seperti ini juga yang dirasakan oleh istrinya di rumah? Aku tetap mencoba bersikap biasa saja, tak ingin terlihat mencurigakan di depan teman-temanku. Menghibur Kak Dewi, itulah yang bisa aku lakukan kini. Selingkuh memang menjadi hal yang menggiurkan di tempat kerja seperti ini. Apalagi sering bertemu setiap hari, mengalahkan dengan pasangan di rumah. Sabar ya, Kak. Kak Dewi udah makan, tanyaku padanya. Aku nggak lapar, Mit, ucapnya lirih. Kakak harus makan, entar sakit loh. Jangan terlalu dipikirin deh cowok pengkhianat macam itu. Setelah Zuzun kemudian, aku buatin mie rebus spesial ya, Kak. Mau kan? Pasti mau dong, kataku menghiburnya. Spesialnya gimana itu, Mit? Hahaha, gurau Zuzun kemudian. Spesial karena aku buatnya penuh cinta, tanpa pengkhianatan pula. Tahu sendiri kan gimana masakan
Chef Mita. Hahaha, candaku. Sontak membuat Kak Dewi sedikit menyunggingkan senyuman. Hahaha, kamu bisa aja, Mit. Iya, aku mau pakai cabai yang banyak ya, jawab Kak Dewi antusias. Entar mules lo Kak. Kak Dewi kan nggak boleh makan pedas, ucap Zuzun mengingatkan. Biarin aja Zun, itu semua nggak sebanding dengan pedasnya pengkhianatan. Hehehe, gurau Kak Dewi. Melihat sedikit keceriaan sudah kembali menyambut sahabatku itu, aku dengan antusias membuat mie rebus spesial yang ia mau. Untung saja aku selalu menyetok makanan pokok anak rantau ini. Mie rebus dengan disertai sayuran sawi hijau, topping telur rebus setengah matang, dan taburan bawang goreng. Tak ketinggalan juga irisan cabai rawit setan, benar-benar menggugah selera siapapun. Apalagi cuaca dingin yang benar-benar mendukung. Bersambung.